Nggak terasa ya kok, seperti apa kok? Ya, hmm, saya nggak, ya ada beberapa hari khusus buat kami sih gitu. Tapi kalau pas hari ini tuh kan mungkin hitungan dari pengadilan ya. Di pengadilan ya. Kalau adat kan tanggal 5 ya. Tanggal 5 gitu. Jadi ya kalau saya sih, buat saya setiap hari atau setiap itu kan di mana fans itu punya catatan khusus. Mereka punya catatan yang lebih lengkap daripada kita gitu. Jadi senang dan berterima kasih diingetin bagaimana perjalanan. Kalau yang saya ingat kan nanti adalah dia 17 baru sidang lagi dah gitu. Jadi nggak inget tanggal ketok palunya, tanggal ini itunya nggak inget. Kok saya ngikutin juga nih dulu waktu acara pertama di Trans TV tuh. Pokoknya kalau ditanya nunduk, malu, tapi sekarang udah jadi idola remaja, idola mama juga, punya banyak fans gitu. Seperti apa kok? Cepet banget gitu. Ya, itu kita sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan, mendoakan, dan semua langkah dan apa yang menjadi keberhasilan dia itu ya sudah dia yang tentukan kan gitu. Jadi kalau buat saya anaknya ada kemauan, anaknya ada mau untuk dikasih kritik untuk membangun, tapi ya memang penyampaian sebuah kritik itu ada tahap-tahapnya ya. Ada yang orang bisa secara transparan, ada yang orang itu bisa secara nggak langsung itu apa namanya, harus dengan cara yang halus atau secara tidak langsung gitu, itu bisa. Dia jadi menyempurnakan kebahagiaan keluarga Koben. Kan ada yang bilang beruntung banget Betran, tapi sebenarnya juga beruntung banget Koben dapat Betran seperti itu kembali. Ya, kalau itu kan kalimat sering saya dengar, tapi kalau buat saya tidak begitu menanggapi karena sebelum ada Betran saya sudah duluan jadi artis. Tapi di sini bukan siapa duluannya, tapi di sini dia adalah anak saya. Dia adalah yang menjadi keputusan saya untuk dia ada dalam keluarga kami. Dia menjadi satu kesatuan dalam keluarga kami gitu, dan tidak ada jarak di antara dia dengan adik-adiknya. Dan buat saya ya anak, bukan orang lain, dia anak gitu. Jadi ya secara nggak langsung ya sama dengan anak-anak yang lain. Punya anak remaja nih kok, udah beranjak remaja gitu, mungkin ya ada susah dibilanginnya, ada seru-serunya di rumah ngatur berantem sama Thalia, seperti apa sih serunya kok? Kalau berantem sama Thalia enggak, tapi kalau susah dibilangin Jahil-jahilan ya kok? Iya, kalau susah dibilangin enggak juga. Ya karena kita tahu caranya, cara menyampaikan ke dianya seperti apa. Jadi makanya saya lebih prefer kalau ada apa-apa tentang Onyo atau apapun ya kasih tahunya ke orang tuanya. Karena ya saya yakin semua orang tua akan lebih nyaman ketika orang tuanya sendiri yang memberitahu. Karena tipe anak saya juga bukan tipe anak yang bandel gitu ya. Kecuali kalau ada orang tua yang sama gue udah gak nurut, selalu deh anak gue mau gitu. Kalau gue berarti dalam kategori anak yang sangat baik lah. Baik, pokoknya baik banget. Tapi saya harus kasih alasan. Kenapa misalnya gini, nggak boleh makan cabai, harus kasih alasannya ke dia apa. Nggak boleh duduk di situ, harus kasih tahu alasannya ke dia apa. Jadi kalau dia nggak ketemu jawaban yang tepat, dia akan terus donder saya dengan pertanyaan-pertanyaan dia terus sampai ketemu jawabannya, dia krek, dia stop. Banyak momen mengejutkan mungkin kok ya, tiba-tiba ya dia berani tampil konser, dia berani ya seperti itu. Momen-momen mengejutkan apa yang Koben sampai ingat sampai sekarang? Iya, perkembangannya itu saya lihat ketika dari Adi Tulang sih. Adi Tulang banyak banget cerita tentang perkembangan Onyo yang luar biasa gitu. Dan saya ya kagum karena Onyo mau melakukan perubahan dari dirinya. Saya bilang ya ketika kita, setiap orang atau siapapun yang menentukan kelasnya kita atau derajatnya kita itu ya sebenarnya dari prestasi kita, dan nanti prestasi kita itu akan menentukan pantasnya kita ada di mana, cocoknya kita ada di mana. Dan dari situ Onyo sudah membuktikan bagaimana dia bisa menyesuaikan posisi ayahnya saat ini. Ketika ayahnya lagi meeting dengan klien penting dan yang lainnya, ketika saya ajak juga dia bisa menempatkan diri yang saya tidak bisa instastory gitu. Jadi dia bisa menempatkan diri di mana dia berada gitu.
udah memikirkan ke depan seperti apa karir Onyo? Karena banyak yang ya kalau sukses di Indonesia harapannya go internasional, karena fans-fans di luar negeri pengen didatengin, yang di Asia sampai Jerman pengen Ada. didatengin. Saya sudah atur semuanya, step-stepnya dia, bagaimana langkah-langkahnya. Tapi untuk mencapai sesuatu itu butuh proses dan butuh persiapan yang matang. Saya tidak mau gegabah yang seolah-olah memanfaatkan situasi, apalagi di situasi yang sekarang ini yang tidak mungkin untuk kita Ya. ada di luar negeri. Tapi impian orang tua mah pasti adalah untuk anaknya lebih tinggi lagi gitu. Tapi apa yang saya mau lakukan ya pasti saya dan tim manajemennya Onyo juga gak berhenti untuk Sampai kurang tidur kata waktu itu. iya gak berhenti untuk ini gini ya, nanti gini. Tapi jangan deh, tapi gini deh gitu. Jadi banyak pertimbangannya, dan terus ini kan banyak beberapa hal yang dia lagi suka charity gitu. Jadi dia ketemu sama orang-orang yang kurang mampu tuh, bisa pembahasannya tuh bagus mas, sampai malam tuh bagus. Oh tadi dia gini ya. Dia benar-benar pakai hati ya kok. Oh dia pakai Kalau hati kata- banget, tapi dia paling anti banget nangis sebenarnya. Oh. Dia paling anti banget dia nangis. Tapi dia berpikir gitu. Nah, saya ngerasa senang karena pola pikirnya dia cukup nyambung gitu dengan makin jadi lagi dia untuk peduli sesamanya, makin gimana sih ya, makin Padahal itu nggak diajarin ya kok. nggak diajarin, jadi dia belajar dari pengalaman yang udah jalan. Jordi Frisley semakin ramai, semakin heboh nih kok. Ada fanbase-nya sendiri, Instagram segala macam kok. Ya nggak apa-apa, kan malah berterima kasih sama Jordi juga selalu support Jordi, support Frisley. Ya buat saya sekali lagi secara pribadi Jordi memperkenalkan Frisley ke saya belum pernah. Jadi saya tahu hanya Frisley dari list artis yang ada di MOP gitu, dan seperti apanya dan bagaimananya saya nggak pernah ngobrol sama Jordi Oh, belum pernah. secara Serius? pribadi gitu, dari dia ke saya untuk oh ini Frisley, ini gini-gini nggak ada, oh ini gini nggak ada. Jadi ya saya support sama siapapun Jordi, saya support. Nah yang penting dia bahagia, yang penting dia senang, yang penting dia bisa menentukan hidupnya dengan baik, tidak menyakiti orang, tidak merugikan orang lain, itu yang paling penting. Akhirnya Koben yang dikejar-kejar nih TV pengen menghadirkan mereka Iya. berdua. Apa kok seru. Iya. The Brownies juga. Ada banyak acara yang minta Jordi Frisley, tapi ya gimana, kalau Jordi ninggalin kantor akan banyak kerjaannya terbengkalai gitu, apalagi akan ada produk baru kita yang keluar. Aduh, jadi mas segala persiapannya itu kan saya udah ada timetable-nya, tanggal segini keluar ini, tanggal segini ini gini. Jadi kalau ada yang kegeser nanti kegeser semuanya. Iya, kemarin berkuda juga bareng. Nggak ngobrol dia. Oh gitu. Nggak ngobrol, saya cuma lihat dari Instastory karyawan saya aja. Oh iya. Dia nggak ada masalah, orang kegiatannya juga positif gitu. Kecuali kalau dia mungkin nongkrong di keramaian baru saya tegur. Orang kegiatannya olahraga juga bagus. Ada yang berharap setelah podcast horor mungkin Jordi bisa punya acara sendiri di MOP gitu, mungkin kuliner, mungkin traveling, mungkin nanti setelah pandemi gitu. Memungkinkan nggak kok kata fans? Ya harus dilihat dari jadwal keduanya dulu, karena buat saya kan biar bagaimanapun pertemuan mereka adanya di sana awalnya gitu. Jadi apakah mereka ada yang lebih serius lagi kan kita nggak tahu. Apakah mereka hanya sebatas teman kerja kan kita juga nggak tahu. Jadi maksudnya saya tidak mau membuat program yang dimana mereka jadi tidak nyaman gitu. Jadi enggak lah. Jadi kalau cinta itu tumbuh di tempat kerja ya buat saya nggak ada masalah kan. Tapi kalau kita bikin tempat kerja yang baru takutnya nggak nyaman gitu. Tapi kan nggak mungkin tempat kerja baru nggak ada. Sekarang kan kalau host cuma berdua doang nggak bisa mas, pasti ada yang bertiga. Nanti kalau dimasukin perempuan baper. Tapi kalau dimasukin ada yang cowok baper gitu. Nanti kalau jadi sulit gitu. Jadi membuat program itu nggak gampang. Makanya butuh persiapan yang matang. Makanya kalau jadi di Kakak Beradik Podcast, saya berterima kasih untuk semua penonton dari MOP Lovers yang malam ini kalau nggak salah mereka udah kembali lagi live berdua. Kemarin keserupan, Betran marah banget ngelihat ayahnya, marah banget sama setannya. Saya baru nonton setelah itu. Gimana kok ngelihat Onyo marah banget Ya sama? namanya anak ngambil orang tua mama normal ya gitu. Jadi saya juga bilang
Oh iya mah udah ngomong, nggak Ai kesel katanya, Ai kesel gitu. Ya Ai juga nggak tahu akan terjadi gitu nyo, jadi it's okay, I'm okay kok. Jadi ya Kekhawatiran anak ya. kekhawatiran anak melihat orang tuanya dan itu normal.